Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu peserta PKH pada pertemuan kelompok kali ini. Ibu-ibu, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka peningkatan kemampuan keluarga. Ibu-ibu sudah makan? Sudah, Pak. Sarapan apa tadi, Bu? Nasi Nasi apa, Bu? kuning. Alhamdulillah, jadi bisa mengikuti pelajaran nanti dengan bagus, Bu ya. Ya, Pak. Ibu, pada hari ini kita akan membahas masalah yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Pertama yaitu pada masalah yang kita bahas yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Setiap anak itu kan berbeda-beda, Ibu. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang nakal dan sebagainya. Jadi nanti pada kesempatan ini kita akan banyak belajar tentang cara-cara pengasuhan dan pendidikan anak ini. Pengasuhan itu mungkin dari anak masih kecil, sedangkan pendidikan itu mungkin anak usia sekolah. Ibu-ibu, yang ketiga yaitu memahami cara anak usia dini belajar. Kemudian yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Pada kesempatan ini kita hanya membahas satu masalah saja, Ibu ya, biar tidak melenceng. Yang kita bahas adalah membantu anak sukses di sekolah. Cara yang pertama yaitu kita setelah anak tersebut dari sekolah, kita coba bertanya kepada anak-anak Ibu. Apalagi dia sekarang ini tahun ajaran baru, jadi anak-anak ibu itu kan tentu ada yang masuk sekolah, ada yang baru belajar, baru masuk sekolah jadi belum berani, masih bisa diantar. Jadi yang pertama, caranya yang paling simpel, yang paling mudah yaitu yang pertama yaitu kita bertanya, ibu-ibu, bertanya setelah anak pulang sekolah, setelah dia siap makan ke rumah, dari rumah, kemudian setelah dia santai, kita bertanya, ibu-ibu, cara kita membantu anak sukses itu kita bertanya, kira-kira gimana perasaan anak ibu tersebut setelah bersekolah gitu kan, apakah perasaannya enak ataukah gimana, ataukah teman-temannya gimana, ataukah gurunya gimana. Nah, jadi nanti bisa kita memenuhi atau kita bisa membaca pikiran anak-anak tersebut, apakah dia senang ataukah dia sedih, ataukah dia bergembira bermain senang, apakah dia nakal. Karena nanti kita yang harus mengarahkan anak tersebut menjadi yang lebih baik. Nah, yang jelas hal-hal yang pertama yang kita lakukan itulah bertanya kepada anak-anak ibu-ibu, apakah perasaannya di sekolah itu, bagaimana pengalamannya di sekolah. Jadi kita tidak harus tinggal diam, bukan pendidikan itu bukan harus gurunya saja yang mengajar, tapi ibu-ibu juga harus punya perhatian untuk membantu anak-anak di sekolah. Nah, jadi setelah dia santai, kita tanya perasaannya, kita tanya bagaimana di sekolah. Nah, apakah enak, apakah apa, nanti kita sama-sama carikan dia solusi. Nah, yang kedua, cara yang kedua ibu-ibu yaitu memberikan semangat dan pujian kepada anak-anak. Nah, ini Bu, masalahnya orang tua sekarang tuh kadang-kadang kurang memperhatikan masalah-masalah ini, masalah memberi pujian dan sebagainya. Seringkali karena kita banyak pekerjaan, banyak kegiatan, tidak sering di rumah, jadi hal ini kadang-kadang lalai kita lakukan. Memberi pujian itu, ibu-ibu, contohnya yaitu kalau anak misalnya siap mengerjakan PR di rumah, atau anak tersebut berkelakuan baik atau sebagainya yang baik-baik, maka kita bisa memberikan pujiannya bisa berbentuk terima kasih, bisa berbentuk nak minta tolong ambilkan ini, atau nak kamu ini kok baik ya. Nah, jadi banyak macamnya Ibu, ada banyak macamnya cara memberikan pujian itu. Nah, yang ketiga yaitu
membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Nah, ini membantu maksudnya di sini tuh bukan ibu yang mengerjakan tugas-tugas anak, misalnya PR, tugas apa dan sebagainya, itu bukan ibu yang mengerjakan, tetapi ibu membantu ketika anak sedang kesulitan. Misalnya anak tersebut kesulitan untuk menghitung ini. Jadi bagi orang tua kita juga tidak lepas tangan. Jadi kita harus memberikan semangat, memberikan bantuan, tapi tidak mengisi atau tidak kita yang mengerjakan, cuma kita memberikan arahan. Misalnya ibu 5 kali 5 ini bu gimana, atau anak kurang mampu kita ajari juga cara menghitung dia. Nah jadi insya Allah nanti anak-anak tuh makin lama dia makin tahu. Jadi tegus lagi di sekolah tersebut, nanti lama-lama dia tidak meminta bantuan lagi. Seiring berjalannya waktu dia tidak akan meminta bantuan yang menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah tadi. Yang keempat yaitu seringkali kita juga lalai nih ibu-ibu membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Jadi kadang-kadang sebagian kita, apalagi di daerah-daerah ini, kita orang tua sudah banyak kesibukan, seringkali anak setelah pulang sekolah siap makan dia langsung pergi main. Nah, nanti sore baru pulang. Tapi hal itu adalah sebetulnya tidak baik untuk anak. Jadi setelah pulang sekolah itu kita sepakati bersama sama anak-anak bahwasanya dia nanti mainnya jam ini, setelah pulang sekolah ini nanti kegiatannya ini. Misalnya jam 1 dia pulang sekolah, nanti siap makan, jam 2 istirahat, jam 2 nanti misalnya dia mengerjakan tugas dari sekolah, kita bimbing dia, kemudian jam 2.30 atau sampai jam 3 dia bisa tidur siang. Nah setelah tidur siang dia mandi, sholat, dan baru dia main, dan sore baru mulai pulang. Jadi kita buat jadwal ibu-ibu, jadwal bersama. Jadi kita bisa mengontrolnya, bisa kita mengontrol anak-anak ibu-ibu tersebut, sehingga dengan kita bisa mengontrolnya tadi timbul niat dan perilaku dan kebiasaan nanti. Karena anak-anak itu bisa juga meniru sifat-sifat orang tuanya ibu. Nah jadi nanti kalau dia sudah terbiasa dengan jadwal, dia nanti belajar disiplin bahwa jam bermain dia jam ini. Jadi tidak main melulu, tidak tidur melulu dan sebagainya. Jadi kita buat jadwal, kita sepakati bersama. Insya Allah nanti lama-lama anak-anak tersebut akan menjadi disiplin. Yang kelima yaitu menjalin hubungan yang baik antara orang tua dan guru. Misalnya dalam satu kampung atau suatu daerah itu kan kita kadang-kadang dekat dengan gurunya bu, kadang-kadang bisa lewat telepon, itu bisa kita datang ke rumah. Kita sering bertanya kepada guru-guru, kira-kira anaknya di sekolah ini seperti apa ibu-ibu, atau bagaimana, atau dia nakal ataukah apa. Jadi kita bisa komunikasi kepada guru-guru tersebut, sehingga kita dapat nanti anak-anak ibu ini kata gurunya misalnya kurangnya di sini. Jadi kita sebagai orang tua bisa juga nanti mengajari anak hal-hal seperti ini. Nah, misalnya di sekolah anak-anaknya itu misalnya sering ribut atau mengganggu kawannya. Jadi nanti di sekolah, di rumah kita ajari dia. Jadi bukan hanya guru tapi orang tua juga sangat berperan dalam mendidik anak-anak tersebut. Yang ngerti bu? Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, ini bukan hanya sekolah bu, bukan hanya anak sekolah, bukan hanya SD, SMP, SMA, tetapi anak-anak kecil yang masih usia dini, yang masih belum tahu apa-apa, sekitar umur 2 tahun sampai 5 atau 6 tahun, itu perlu juga dikasih pendidikan. Jangan hanya menunggu SD, karena PAUD ini, pendidikan anak usia dini ini ibu-ibu, ini bisa memberikan ilmu yang sangat besar, manfaat. Jadi nanti setelah dia memahami besar, dia masuk kuliah, dia masuk sekolah, nah dia nanti bisa menangkap pelajaran itu dengan cepat. Nah misalnya dia udah tahu, udah berani, udah disiplin. Nah misalnya udah tahu menghitung, udah tahu menulis, nanti sewaktu SD dia senang saja bu.
lebih mudah dia mempelajarinya, lebih mudah suksesnya nanti. Karena belajar waktu kecil itu ibu-ibu itu otaknya itu sangat menangkap apa yang dibilang oleh gurunya tersebut. Jadi waktu kecil itu bisa diarahkan untuk kemana-kemana atau yang lebih baik lagi. Nah, kemudian PAUD ini juga bisa mendidik anak-anak itu untuk berani, untuk disiplin, untuk mempersiapkan diri dia untuk masuk SD. Nah, kemudian bisa untuk mengikuti pelajaran yang lebih baik. Nah, setelah dia tamat TK, nanti dia SD. Nah, dia itu lebih siap, lebih paham, lebih cepat dia nangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru itu. Nah, yang kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga harus tahu untuk memasukkan anak kita dari sekolah, anak usia dini ini, kita harus mengerti bahwa yang kita pilih itu memang yang terbaik untuk anak-anak kita, yang punya kurikulum yang jelas, yang terakreditasi yang bagus dan sebagainya. Karena kalau anak usia dini ini salah pembelajaran, maka nanti misalnya terlalu fokus belajar nanti bisa juga mengganggu perkembangan mental anak-anak tersebut. Nah, jadi anak-anak TK ini, anak-anak PAUD ini sebetulnya bermain sambil belajar. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia juga harus bermain bersama anak-anak lain. Kemudian baru dikasih pelajaran-pelajaran yang tidak berat atau menghitung, menulis dan sebagainya. Tapi diselingi dengan permainan supaya menyenangkan. Karena usia sana itu ada usia bermain. Nah, jadi Bebo udah ngerti. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sekali sekarang program-program yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat. Nah, misalnya ada program KIS, program UKH, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengerti ibu-ibu ya, jangan sampai anaknya yang usia sekolah tidak ada sekolah, kemudian anak kita yang kecil yang dia bisa dimasukkan sekolah PAUD kan sudah dibantu sama pemerintah. Nah, jadi itulah anak-anak yang harusnya sekolah itu ibu harus disekolahkan. Nah, misalnya SD SMP, kecuali dia usia tidak sekolah lagi. Jadi ibu gimana? Paham? Nah Bu, kalau gitu karena pembelajaran kita hari ini sudah habis materinya, waktu juga yang membatasi kita, maka kita sudah saja untuk materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ibu dan keluarga untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih siap untuk memasuki usia sekolah dan lebih berprestasi di sekolah. Nah, karena ada langkah-langkah awal tadi yang kita pelajari tadi, kita juga tidak harus melepaskan anak kita kepada guru-guru yang saja, tapi di sekolah itu juga kita harus diperhatikan, harus diajarkan, kemudian harus menanyakan komunikasi yang baik dengan anak. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dapat prestasi yang baik nanti di sekolah. Tapi ibu ya, karena waktu yang membatasi kita, kemudian materi juga untuk sesi 4 ini sudah habis, maka kita cukup saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.